Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Bogor Barat, menggelar acara Mirror Mimbar Warga Bogor di Kafe Kode Citoh, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, dihadiri Camat Cibungbulang, anggota DPRD Kabupaten Bogor, beserta salah seorang bakal calon Bupati Bogor. Dalam agenda diskusi Mimbar Rakyat Bogor tersebut, unsur organisasi kepemudaan, mahasiswa dan warga masyarakat beserta stakeholder, dari Bogor, Jawa Barat. Tony Beno, ID News melaporkan. Atau menyampaikan agama yang lain terkait ajaran itu kerajaan Hindu. Coba kita lihat secara histori. Istrinya Prabu Siliwangi, yaitu Ambu Subanglarang, salah satu DPRD Kabupaten Bogor serta yang punya wilayah lain. Di sini ada juga beberapa atau anggota. Calon yang sesuai dengan tema, karena ada lain waktu hadir. Sejatinya mereka sudah mengkonfirm untuk hadir, tapi buat kita membantu. Ya, yang saya hormati juga teman-teman organisasi kepemudaan. Udah sebenarnya menunggu siapa yang calon bupati yang datang hari ini. Pembangunan pemuda itu jauh dari kata harapan. Pertama, Ya, ada si Bayu, Harkat Jaya, Sukajaya. Nah, di luar itu, sapa dengan Gesudik, selamat datang. Mohon maaf tadi dimulai duluan. Kita lanjutkan. Jadi tadi dua kan pertanyaannya. Pertama Pasar Lewi. tertarik ke Lilian gitu ya. Apakah karena memang pasar? siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita Bogor. Kang Agung ini camat juga yang masih ada tim. Total keseluruhan itu sebetulnya ada 700. Kami sedang menyusun buku sekarang mengembalikan identitas. Terima kasih teman-teman. Yang pertama, saya atas nama Kang Jaro Ade menghadiri undangan diskusi publik yang diadakan oleh FJBB, apresiasi, dan yang kedua pastinya Kang Jaro dengan ide dan gagasan yang beliau punya hari ini siap membangun Kabupaten Bogor bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan beliau siap menjadi Bupati Bogor 2024-2029. Ya, terkait dengan sistem zonasi ini, kita minta pemerintah untuk mengevaluasi kembali, karena dengan sistem ini banyak juga yang dirugikan. Yang tujuan kita ingin mencerdaskan bangsa, karena terbentur aturan yang dikeluarkan, akhirnya mereka tidak melanjutkan, dan ini menjadi presiden buruk untuk peningkatan sumber daya manusia anak-anak muda kita. Artinya itu korban peraturan juga atau seperti apa? Bisa dibilang korban peraturan karena tidak membawahi semua kepentingan yang ada. Contoh kecil saja tadi saya sampaikan, di Kecamatan Sukajaya, akibat dari aturan zonasi tadi, dari 11 desa hanya 3 desa yang terakomodir. Kemudian juga begitu di Kecamatan Cigude, kemudian di Cibungbulang. Artinya terkait dengan regulasi ini mohon ditinjau ulang, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan PJ Bupati untuk segera dicarikan solusi agar anak-anak kita ini bisa sekolah sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kang, kembali ke pilkada, Kang. Sampai saat ini koalisi yang sudah dibangun oleh Partai Golkar sudah sejauh mana komunikasinya? Kita dengan semua partai berkomunikasi baik dan sudah membuat MOU, nota kesepahaman dengan PAN dan Demokrat, dan terus kami lakukan untuk bersama-sama dengan partai-partai lain untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu pihak, tapi harus bersama-sama, dan mudah-mudahan di akhir Juli nanti sudah ada titik terang koalisi permanen menjelang Pilkada 2024. Berterima kasih kepada rekan-rekan Forum Jurnalis Bogor Barat menginisiasi kegiatan Mimbar Rakyat ini, karena bagaimanapun begini, calon kepala daerah sebagai calon pimpinan di daerah Kabupaten Bogor
harus betul-betul tereksplor bagaimana ide dan gagasannya dan kemampuan eksekusinya, ini yang paling penting. Nah, yang kedua tentunya ini juga sebagai edukasi politik terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat melihat dalam setiap kontestasi elektoral maupun dalam konteks pilkada maupun juga pilpres, melihatnya pada kacamata bukan hanya kacamata pragmatisme, tetapi juga dalam kacamata ide dan gagasan serta kemampuan seorang calon. Ini yang paling penting saya kira mengedukasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Forum Jurnalis Bogor Barat. Dan kedua tentunya begini, di Bogor Barat ini ada 14 kecamatan, 166 desa yang memang harus menjadi fokus pembangunan. Hari ini saya lebih mendengar sebetulnya kepada teman-teman di Bogor Barat gitu, walaupun sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi atensi kita termasuk dalam visi misi saya yang dituangkan dalam kertas kerja. Yang pertama kaitan dengan fokus terhadap angka pengangguran, angka kemiskinan, kemudian juga kualitas pendidikan, infrastruktur dan kemacetan. Jika Allah memberikan amanah dan masyarakat memberikan mandat kepada saya, tentunya kemacetan Bogor Barat itu akan terselesaikan dengan kita fokus membangun jalan tingkat Dramaga. Itu insya Allah dalam 3-4 tahun akan selesai. Kemudian kaitan dengan beberapa hal seperti sampah yang memang menjadi konsentrasi kita, karena memang di wilayah Bogor Barat, Kecamatan Cibumbulang ada TPA Galuga yang memang hari ini 2.850 ton setiap hari diproduksi di Kabupaten Bogor. Bahkan konsep yang saya tawarkan adalah bagaimana mengelola sampah di tingkat mikro atau di tingkat desa, sehingga hanya residunya yang dibawa ke TPA Galuga.